Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Dewi Mardika dari 12 MIPA 8. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari LK saya dalam bentuk video. Di mana dalam video ini kita akan membahas permasalahan utama dalam penelitian, solusinya, proses anabolisme, reaksi terang, reaksi gelap, serta proses dari katalis. Permasalahan utama yang ditemukan setelah kita melihat video tersebut adalah efisiensi penyimpanan energi yang rendah karena baterai tidak efisien untuk waktu yang panjang, dan untuk mengaliri listrik ke seluruh negara atau ke seluruh dunia tidak ada baterai yang cukup untuk hal itu, serta fotosintesis alami yang terlalu lama untuk kita yang sangat membutuhkan listrik. Nah, solusi untuk masalah tersebut adalah dengan mengembangkan katalis baru yang dapat mempercepat proses pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen, sehingga hidrogen ini bisa dipakai dalam sel bahan bakar untuk memproduksi energi, sehingga bisa menggunakan atau bisa kita gunakan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Apa sih yang dimaksud dengan proses anabolisme? Jadi, proses anabolisme adalah reaksi penyusunan zat dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, biasanya proses ini terjadi di dalam sel serta memerlukan dan membutuhkan energi. Proses anabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu yang memerlukan energi cahaya atau biasa kita sebut dengan fotosintesis, dan yang memerlukan energi kimia yang kita sebut dengan kemosintesis. Nah, jadi kesimpulannya, reaksi yang memerlukan sinar matahari adalah fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis sendiri itu mempunyai dua tahap, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, jadi reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari secara langsung sebagai sumber energinya. Reaksi ini berlangsung di dalam membran tilokait di dalam kloroplast, biasanya kita sebut dengan grana. Di dalam reaksi ini terdapat dua fotosistem, yaitu yang pertama adalah fotosistem 1, dinamakan dengan P700 karena paling baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan kalau fotosistem 2 itu dinamakan sebagai P680 karena paling sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer. Pada proses ini terjadi pemecahan molekul dan air oleh cahaya sehingga dilepaskannya elektron. Kemudian elektron itu akan memasuki sistem transfer elektron. Nah, reaksi transfer elektron ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi siklik yang menghasilkan ATP dan reaksi non-siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai reaksi gelap. Jadi, reaksi gelap merupakan reaksi yang berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Dalam reaksi gelap, ATP dan NADPH yang terbentuk pada reaksi terang tadi digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, reaksi gelap ini terjadi pada stroma. Apa sih itu stroma? Stroma merupakan matriks kloroplas yang tidak berwarna dan mengandung grana. Selanjutnya, apakah proses katalis pada daun membutuhkan energi? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena proses katalis pada daun memerlukan energi. Daun menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, katalis yang terlibat dalam proses ini adalah enzim-enzim dalam kloroplas. Katalis mempercepat reaksi kimia, tetapi energi yang diperlukan untuk proses ini berasal dari cahaya matahari. Jadi, meskipun katalis mempermudah reaksi, energi dari luar tetap digunakan dan diperlukan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya adalah alur proses terjadinya katalis pada daun. Yang pertama adalah penyerapan cahaya oleh klorofil. Nah, pigmen klorofil bertindak sebagai katalis, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua adalah katalisis air, yaitu energi cahaya yang diserap digunakan untuk memecahkan molekul air menjadi oksigen, elektron, dan proton. Yang ketiga adalah rantai transport elektron. Elektron yang dihasilkan dari tadi dipindahkan melalui tahap ini. Dan yang keempat adalah
tahap pembentukan ATP dan NADPH. Energi yang dilepaskan oleh rantai transport elektron digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Yang terakhir adalah fiksasi karbon. Pada daun, ATP dan NADPH digunakan dalam siklus Kelvin untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dan karbonhidrat digunakan untuk energi dalam pertumbuhan pada tumbuhan.